やるしかないのか。本当にいいのか。Danis Hasan, Olivia, Yoga Gaming 7, Akhtar Rafudin, Mail Ismail, Damar. Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronim. Oke, di video kali ini Mimin akan merangkum keseruan cerita dari anime berjudul Domestic Nakanojo. Anime ini menceritakan seorang remaja bernama Fuji Natsuo yang hanya tinggal berdua saja dengan ayahnya karena sang ibu sudah lama tiada. Namun suatu hari, sang ayah mendadak membawa pulang seorang janda anak dua yang ternyata salah satu anaknya adalah gadis yang pernah digauli oleh Natsuo beberapa hari sebelumnya. Sedangkan sang kakak ternyata adalah guru di sekolah, sekaligus merupakan wanita yang ditaksir Natsuo sejak lama. Lantas, bagaimanakah kehidupan Natsuo yang harus tinggal seatap dengan cewek bekas puspeng sekaligus bersama dengan wanita yang ditaksirnya? Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga minta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. Di awal scene, kita akan melihat Natsuo yang sedang berkunjung ke rumah sahabatnya bernama Fumiya, di mana remaja itu ingin curhat terkait hal yang baru saja ia lakukan bersama dengan seorang gadis tak dikenal. Diceritakan sebelumnya ketika sedang berada di sekolah, dua orang teman Natsuo bernama Kine dan Yuya mengajaknya untuk ikut dalam acara kencan buta, siapa tahu bisa mendapatkan pacar. Tapi di tengah obrolan mereka, mendadak datang seorang guru muda bernama Tachibana Hina atau merupakan orang yang ditaksir Natsuo sejak masih kelas 1 dulu. Fuji-kun, そこの二人に毒されちゃダメよ。ひなちゃんいいよな、付き合いて。バカ、生徒なんか相手にされねえよ。それに彼氏いるって話だろ。Singkat cerita, sepulang sekolah, diadakanlah kencan buta mereka di sebuah karaoke, serta dihadiri oleh 3 orang gadis figuran bernama Rika, Mina, Kanae, serta 1 orang gadis fokus utama kita yakni Tachibana Rui. Berbeda dengan ketiga temannya yang lain, Rui sendiri terlihat kurang suka terhadap acara heboh seperti itu sama seperti dengan Natsuo. Hingga mungkin karena ada sedikit kemiripan di antara mereka, terjadilah percakapan singkat di antara sepasang muda-mudi itu yang berujung Natsuo diajak oleh Rui pergi entah kemana. Kemudian ketika tiba di rumah Rui, Natsuo sendiri sempat bingung kenapa dirinya dibawa ke sana, apalagi ketika disuruh masuk ke kamar Rui. Dan betapa terkejutnya Natsuo ketika dirinya mendadak diajak untuk puskan bersama dengan alasan Rui pengen cari pengalaman. Sontak sama seperti Mimin, Natsuo pun tak begitu saja langsung menerima ajakan tersebut, takut kalau Rui mengidap sebuah penyakit menular, apalagi mengingat masih ada sosok Hina yang terlintas di pikirannya. Akan tapi setelah dijelaskan kalau Rui kebetulan tertarik pada Natsuo karena terlihat dari wajahnya yang masih polos, Natsuo yang dari awal imannya sudah lama pun akhirnya luluh juga. Lantas dimulai proses pusreng bersama mereka dan tidak perlu Mimin jelaskan di awal karena akan Mimin spill di akhir cerita nanti. Singkat cerita, setelah selesai, muncul sedikit rasa bersalah terlihat dari wajah Natsuo, sedangkan Rui sendiri bersikap cuek-cuek bebek. Dan mereka berpisah di persimpangan jalan, serta Rui juga berpesan supaya mereka melupakan kejadian barusan. Dan begitulah urutan kejadian yang diceritakan pada sahabatnya Fumiya. Melihat Natsuo yang merasa bersalah karena menganggap dirinya telah berkhianat dari Hina, Fumiya pun memberikan dukungan dengan bilang kalau Natsuo kebetulan sedang beruntung saja, serta ia juga tidak perlu merasa khawatir karena sedari awal cintanya pada Hina tak akan pernah terbalas. Tapi apakah benar demikian? Kita akan tahu nanti. Keesokan harinya, terlihat Natsuo yang hendak beristirahat di atap sekolah, tapi tak sengaja dirinya malah bertemu dengan Hina yang sedang menangis sendirian di sana. Sontak melihat hal tersebut, sikap buaya darat Natsuo pun langsung bangkit dengan minta Hina untuk curhat padanya.
Akan tapi, Hina yang seorang guru tentu tak mau terlihat lemah di hadapan muridnya sendiri dengan bilang kalau ini adalah masalah orang dewasa. 子供扱いしないでください。先生には俺なんか頼りなく見えるかもしんねえけど、それでも俺は先生が。 Namun sayang sebelum dapat mengutarakan perasaannya, semua harus kandas karena sebuah panggilan telepon. Ketika pulang ke rumah, Natsuo pun langsung berbaring di kasur sambil sedikit teringat momen puskernya dengan Rui kemarin. Tapi semua dikacaukan karena kedatangan dari sang ayah yang mendadak bilang mau menikah lagi, serta juga ingin mempertemukan Natsuo dengan ibu tirinya yang baru. Lalu perkenalkan seorang wanita parubaya bernama Tachibana Tsukiko, tapi yang paling mengejutkan bagi Natsuo adalah ketika melihat putri dari wanita itu yang ternyata adalah Hina serta Rui. 意味わかんねえ。意味わかんねえ。先生が親父の最高相手の娘。夏。 Lantas mereka pun makan malam bersama dengan bermenukan sushi, sedangkan Natsuo sendiri masih syok atas kenyataan yang baru ia terima, izin pergi ke toilet sebentar. Tapi ketika keluar, tak disangka dirinya sudah ditunggu oleh Rui yang ingin mempertegas bahwa dirinya tidak keberatan atas pernikahan sang ibu dengan ayah Natsuo, karena baginya kebahagiaan sang ibu jauh lebih utama dibandingkan kejadian sepele mereka. 大したお構いもできませんで。洗い物父さんがやるからいいぞ。ああ。 Melihat sang ayah kini jadi lebih bahagia, Natsuo pun memberikan restu untuk pernikahan ayahnya, tapi tak disangka pria itu lagi-lagi melakukan hal mendadak karena dirinya ternyata sudah membeli rumah dalam ukuran besar guna bisa mereka tinggali bersama. Alhasil, mulai dari sinilah Natsuo harus tinggal seatap dengan dua orang perempuan yang sama sekali tak ada hubungan darah dengannya. Dan ketika berpapasan dengan Rui, tentu masih ada sedikit rasa canggung di antara mereka. あのことならもう忘れていいから。私とあんたの間には何もなかった。いい。分かったら変に意識しないで。ちょっと。 Saat malam, kita pun akan melihat kebiasaan Hina yang senang mabuk bir kaleng di depan TV sambil ditemani oleh Natsuo walau sebatas cuman melihat saja. Dan setelah beberapa kaleng habis ditenggaknya, wanita itu pun tepar di sofa hingga membuat Natsuo yang melihatnya jadi sedikit sengak lalu hendak curi-curi kesempatan. Tapi di waktu bersamaan mendadak datang Rui yang beruntung bagi Natsuo karena gadis itu hanya ingin membawa sang kakak kembali ke kamarnya. Setelah kejadian semalam, Natsuo yang baru bangun pun sangat terkejut ketika melihat jam kalau ia sudah terlambat masuk sekolah. Dan akibat hal itu pula, remaja itu pun tak sempat untuk merapikan rambutnya. Tapi mendadak Kine datang sambil membawa berita kalau di kelas sebelah ada seorang murid pindahan baru yang ternyata ketika dihampiri rupanya adalah Rui. Sontak begitu melihat kalau Natsuo datang menemuinya, Rui tidak bersikap cuek malahan menyapa serta mengomentari gaya rambut acaknya. Namun ketika hendak membahas bekal Natsuo yang pastinya ketinggalan, Natsuo pun langsung membekap mulut gadis itu serta mengajaknya bicara di taman. Bukan bermaksud ingin menyembunyikan hubungan mereka, melainkan Natsuo mau memastikan saja apakah Rui tidak keberatan jika teman-teman lain tahu status mereka sekarang adalah saudara. Akan tetapi, hal tersebut malah disalahartikan oleh Rui yang menganggap kalau ucapan Natsuo berarti tidak usah bicara dengannya di sekolah. 要は学校で俺に話しかけんなってことね。了解。そんな言い方してねえだろ。 Ketika jam istirahat, umumnya bagi seorang murid baru pasti banyak yang akan mengajaknya untuk makan siang bersama. Namun hal itu tidak berlaku pada Rui, di mana gadis itu hanya duduk menyendiri dan Natsuo yang mungkin iba melihatnya lalu menyapa serta bertanya apa yang telah terjadi. Dijelaskan sebelumnya ketika Rui sedang dikerumuni oleh banyak murid tadi pagi, ia yang dasarnya kurang pandai berkomunikasi pun tak bisa menjalin pertemanan, malahan seolah memberikan sinyal intimidasi pada murid lain untuk tidak mengganggunya. 十分喧嘩売ってんじゃねえか。 そんなつもりない。お前がそうでも。寝癖まだ治ってないの。Akan tetapi meski dipandang sebagai siswi yang tidak ramah, Rui memiliki hati yang lembut. Terlihat ketika ia mau merapikan rambut Natsuo menggunakan semprotan hairspray serta sebuah sisir sikat. Dan untuk membalas kebaikan gadis itu, Natsuo pun bersedia mengajari Rui cara berkomunikasi yang baik dan benar dengan menganggap kalau dirinya adalah teman sekelas Rui itu sendiri. Lantas, pertama-tama Natsuo pun mengajukan pertanyaan untuk memulai obrolan dengan bertanya apa yang biasa dilakukan oleh Rui ketika sedang liburan. Tapi gadis itu malah menjawab dengan ketus sehingga Natsuo mengganti topik pembicaraan dengan pertanyaan lain.
Namun kembali lagi, Rui sang gadis Cooper menjawabnya secara tidak ramah sehingga terjadi perdebatan di antara mereka yang hal itu cukup menyita perhatian sekitar. はあ、お前の喋りでぼったくりすぎ。っ何をケチつけてんの？ちょっと黒福さん。て何の話だよ。そもそも。なんだ、立花さん結構ノリいいじゃん。 Secara tak disangka, perdebatan mereka justru mengubah pandangan para murid lain hingga tujuan Natsuo pun secara tak langsung jadi tercapai walau dengan cara yang sedikit berbeda. Singkat cerita, saat malam, dikarenakan sang ayah serta istri barunya sedang pergi ke KUA untuk mengurus dokumen pernikahan, maka yang tersisa di rumah hanya mereka bertiga saja. Dan untuk makan malam, Natsuo pun terlihat sangat senang karena bisa mencicipi masakan dari orang yang ia suka. Tapi ternyata hidangan itu adalah buatan Rui, sedangkan Hina hanya membantu membuat beberapa masakan sederhana saja. がっかりした？いやいや。ま、そんな先生もらしいっちゃらしいか。 Ketika selesai makan, terlihat di ruang makan hanya tinggal menyisakan Hina serta Natsuo berdua, di mana Natsuo yang kini statusnya sudah menjadi saudara meminta Hina untuk menceritakan masalah yang sedang ia alami padanya. Akan tetapi, wanita itu tetap tak mau bercerita, melainkan menutupinya dengan kelakuan usil yang hal tersebut semakin buat Natsuo jadi baper dibuatnya. 油断しきってるっていうか。危ないっすよ。ごめん。 Di waktu bersamaan, mendadak terdengar panggilan telepon entah dari siapa, yang ketika diangkat Hina langsung beranjak keluar dari rumah, serta wanita itu juga meminta Natsuo agar tidak mengikutinya. Lantas sambil berharap-harap cemas, Natsuo malah tak sengaja melihat Hina seperti habis bertengkar dengan seorang, apalagi dari luar masih terdengar bunyi bel pintu yang dikira berasal dari orangnya. Dan karena pintu tak kunjung dibuka, datang Rui yang bingung melihat tingkah mereka, lalu langsung membuka pintunya yang ternyata berasal dari kedua orang tua mereka. Dan ini barulah awal dari konflik yang sebentar lagi akan terjadi. Keesokan harinya, terlihat Natsuo yang masih terngiang atas kejadian semalam memutuskan untuk datang ke sebuah kafe demi merilekskan pikiran. Yang ternyata kafe itu adalah tempat Fumiya bekerja sampingan, dan di sana juga ada sang manajer kafe bernama Masaki serta seorang gadis pelayan bernama Ayano. どうした？何かあったのか？ああ、いや、何かあったってほどでも。バイト終わるまで本でも読んで待ってろ。いつものアイスココアでいいな。 Tentunya kalian pasti heran kenapa Natsuo sering datang untuk curhat masalah asmaranya pada Fumiya yang padahal seorang pacar saja ia tak punya. Nah, Mimin tekankan pada kalian pengalaman tak harus didapatkan dengan ikut terjun dalam suatu kejadian, bisa juga didapatkan secara tak langsung, contohnya seperti Fumiya yang kebanyakan mendengar curhat dari para pengunjung kafe terkait masalah kehidupan mereka. Contohnya ada seorang PNS yang baru-baru ini menjalin hubungan dengan suami orang, ibu-ibu yang bercerita kalau suaminya kerap melakukan KDRT, seorang pengantin baru yang pusing mendengar suara token listrik rumahnya bunyi terus, serta FYP TikTok Mimin yang isinya, "Kamu nanya, kamu bertanya-tanya." Dan untuk masalah Natsuo yang jika diibaratkan hanya seukuran biji jagung, tentu tak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Lantas untuk menghibur diri, mereka pun memparodikan percakapan sang PNS dengan pasangannya yang bilang akan segera menceraikan istrinya. ちょっとあなた、その女誰なの？ マリー？やめるんだ二人とも。僕のために争うな。謎の修羅場。 Ketika dalam perjalanan pulang, hati Natsuo kini bisa jadi sedikit lega karena mempunyai sosok sahabat yang selalu mendukungnya. Tapi tak disangka mereka malah bertemu sang PNS dalam cerita Fumiya yang ternyata adalah Hina dan sedang bicara dengan seorang pria di balik sebuah mobil. どうした？ なんだろう。まさか。 Alhasil ketika tiba di rumah, Natsuo pun langsung menemui Hina untuk meminta penjelasan padanya. 先生。先生は不倫とかしてないですよね。 Pada awalnya, Hina sendiri masih berpura-pura tak tahu dengan beralasan kalau Natsuo cuma salah lihat saja. Tapi setelah diberitahu isi pembicaraan mereka di kafe, wanita itu pun tak bisa lagi mengelak serta hanya bisa berdiri terdiam. 答えてください。先生が俺に言った大人の事情ってこういうことなんすか？そうだよ。 Karena tak terima selalu dianggap seperti anak kecil, Natsuo secara nekat spontan mencapok congor gurunya sendiri dan membuat dirinya langsung mendapat tamparan keras.
Akan tetapi bukannya mengusir Natsuo pergi, wanita pelakor itu malah tambah memberikan jatah dengan cukup agresif serta mendorong Natsuo hingga terbaring di kasur. ほら、怖がっちゃってるじゃない。 Namun semua itu adalah tes yang sengaja diberikan oleh Hina untuk menguji kesiapan mental Natsuo, dan wanita itu mengusir muridnya keluar. Nani shiten daro? Watashi. Keesokan paginya, suasana sarapan yang awalnya sudah canggung, kini berubah jadi heboh ketika sang ayah menemukan surat dari kamar Natsuo yang memberitahu kalau ia kabur dari rumah. Sontak, Hina yang melihatnya pun otomatis jadi merasa bersalah, sedangkan Kui yang melihat ekspresi aneh kakaknya langsung bisa menebak kalau telah terjadi sesuatu di antara mereka. Sementara untuk Natsuo sendiri sedang berada di rumah Fumiya, di mana ia tak tahu harus berbuat apa jika bertemu dengan Hina nanti. Dan sebagai seorang sosok sahabat, Fumiya pun menyuruh Natsuo untuk mengalihkan pikiran dengan mencari kesibukan, contohnya mengarang novel persis seperti impiannya sejak dulu. Alhasil, sembari Fumiya pergi bekerja, Natsuo pun mulai membuat karya dengan sekali melihat keluar jendela untuk mencari ide. Tapi tak disangka, ia malah melihat Kui di pinggir jalan yang mondar-mandir seperti sedang mencari sesuatu. Yatto mitsuketa. 私もそこ止めてくれないかと思って。はい? Terjadi pembicaraan di pintu masuk apartemen, di mana Rui ingin minta izin untuk ikut menginap, dan kebetulan mereka bertemu dengan ibu Fumiya di sana. Lantas, setelah mengetahui kalau Rui adalah adik Natsuo, wanita itu pun dengan senang hati mempersilakannya untuk masuk. Tadaima. なんか増えてんすけど。 Ketika semua sudah berkumpul, berundinglah mereka bertiga, di mana ternyata Rui sudah lama tahu kalau kakaknya menjalin hubungan gelap dengan seorang pria beristri. Namun saat hendak menasihati sang kakak untuk menghentikan hubungannya, Rui malah disuruh untuk tidak usah ikut campur karena dianggap belum cukup umur. Berhubung di sisi mereka berpihak Fumiya atau sang orang berpengalaman, maka ia pun menyarankan Natsuo serta Rui untuk bekerja sama demi merusak hubungan Hina dengan pacarnya. Oleh sebab itu, pulanglah mereka berdua kembali ke rumah, di mana suasana rumah sendiri terlihat sangat gelap karena kedua orang tua mereka sedang berada di dapur untuk membahas rencana perceraian. Tadaima, nani denki mo tsukezu ni? Natsuo! 悩んでいることがあるなら、ちゃんと父さんに相談しなさい。 Dan ketika Hina melihat mereka pulang, air matanya pun tak kunjung berhenti mengalir serta minta maaf atas semua kesalahannya. Tapi apakah wanita itu akan langsung melepas pria yang dicintainya begitu saja? Setelah kejadian itu, terlihat Natsuo serta Rui yang sedang memata-matai Hina karena sesuai strategi dari Fumiya, yakni pertama-tama mereka harus mengetahui identitas dari sang pacar terlebih dahulu. Dan Rui juga telah menyiapkan bekal karena tahu proses stalking mereka akan memakan waktu yang cukup lama. 移動するぞ。Pada malam pertama mereka mengikuti, terlihat wanita itu berjalan sendirian memasuki sebuah bar yang dikira Natsuo serta Rui akan menjadi tempat ketemuan mereka. Namun setelah 4 jam menunggu, pria yang ingin dilabrak pun tak kunjung muncul, malahan mereka hanya mendapati Hina yang sudah mabok parah. Alhasil berpindah ke malam kedua, terlihat Natsuo serta Rui masih melakukan pengintaian, dan kali ini gadis itu pergi ke stasiun bawah tanah yang rupanya ingin melihat sebuah acara stand-up komedi. もう家に向かってるみたいだね。むっちゃ思い出し笑いしとる。というわけで。 Dan begitulah laporan hasil pengintaian mereka yang diceritakan pada Fumiya. Serta sang manajer yang ikut mendengar kisah mereka pun hanya bisa tertawa, sekaligus ia juga kagum melihat kegigihan Natsuo serta Rui demi memperjuangkan orang yang mereka sayangi. Tapi tiba-tiba... Ya,
Secara tak disangka, sang target sendiri yang justru datang ke tempat mereka, dan Natsuo yang melihatnya pun spontan minta pria itu untuk putus dengan Hina, lalu mencengkeram kera bajunya, serta hampir berujung dengan adu pukul jika tidak dihentikan oleh sang manajer. この店で乱暴なことはダメよ。どうやらのっぴきならないって感じの状況ね。 Alhasil terjadilah pembicaraan serius di antara mereka, yang hal itu pun tentu menjadi sorotan bagi semua orang di sana, sekaligus ingin dijadikan sebagai ladang cuan oleh sang manajer. Lalu perkenalkan si pacar Hina bernama Hagiwara Shu, serta ia juga mengaku kalau dirinya benar sudah memiliki istri tapi belum dikaruniai anak. どっちから付き合おうって持ちかけたの。それによってはどっちが悪いか変わってくるし。 Entah apa yang dipikirkan oleh Shu sebelumnya sampai bisa berselingkuh dengan seorang wanita lain. Tapi bukannya langsung memberikan penjelasan yang masuk akal pada mereka, pria itu malah mengutarakan keseriusannya dalam mencintai Hina, serta malah memamerkan kemesraan di hadapan mereka. Akibatnya, Rui yang sudah tak kuat menahan emosi pun langsung menyiram air ke wajah Shu serta berlari keluar sambil dikejar oleh Natsuo. Dan begitulah ending dari pembicaraan mereka di sana. Keesokan paginya, terlihat Natsuo yang masih belum bisa menerima kejadian semalam, serta hal yang sama ternyata juga dialami oleh Rui yang habis menangis semalam suntuk. Dan ketika bertemu dengan Hina, mereka pun berusaha menghindari topik pembicaraan dengannya, terutama Natsuo yang bilang sedang ada urusan pribadi. 今日行ってくるのか？うん。じゃあ父さんの分も頼む。来週には行くから。わかった。 Dijelaskan urusan yang dimaksud adalah pergi mengunjungi makam ibunya, di mana sang ibu sendiri pergi meninggalkan mereka ketika Natsuo masih berusia anak-anak karena sebuah penyakit yang tidak disebutkan detailnya. Akan tetapi di tengah mengenang momen-momen singkat mereka, tak disangka datang saudara tiri Natsuo, terutama Hina yang mengumumkan kalau ia sekarang sudah putus hubungan dengan Shu. 奥さんと別れる別れないの話は半年くらい前からされてたの。そんなつもりないのかもって思いながら。いろいろごめん。よかったな。Beberapa waktu setelahnya, nampak Rui yang baru tiba di sekolah dan tak sengaja ia bertemu dengan seorang gadis bernama Kashiwabara Momo. Sempat terjadi perbincangan di antara mereka dan gadis ramah itu lalu memberikan Rui sebuah boneka buatan sendiri sebagai bentuk pertemanan mereka. Akan tetapi ketika tiba di kelas, teman-teman Rui yang tahu kalau boneka itu berasal dari Momo langsung mengambil serta membuangnya ke tong sampah. Lantas dijelaskan apa adanya kalau Momo adalah seorang gadis nakal yang senang menggoda pria serta memberitahu rumor tak sedap darinya. Namun meski sudah dibilang demikian, Rui kembali memungut boneka itu dari tong sampah serta akan tetap menerima Momo sebagai temannya. もしそれが本当でも付き合わない方がいいかそうでないかは私が決める。 Singkat cerita ketika pulang, dalam rangka supaya dapat memperdalam hubungan pertemanan mereka, Rui serta Momo pun jalan-jalan bersama, dan Rui yang orangnya kurang pandai berkomunikasi pun cepat-cepat langsung bertanya tentang kebenaran dari rumor tak sedap yang beredar dari Momo. Akan tetapi Momo tanpa mengelak sedikit pun membenarkan hal tersebut dengan bilang kalau ia sudah pernah jadian dengan 30 orang pria. そんなんでフラフラしてるせいかあんましお友達もいないんだ。だからもしよかったら仲良くしてくれると嬉しいな。Jalan-jalan mereka terus berlanjut sampai mengunjungi sebuah toko buku dan secara kebetulan di sana mereka bertemu dengan Natsuo yang sedang mencari referensi untuk novelnya. Lantas sesuai rumor yang bilang kalau Momo hebat dalam mendekati pria, terlihat gadis itu mulai mengajak Natsuo bicara dengan menggunakan buku sebagai topik pembicaraan. Kemudian ketika pulang, Natsuo secara refleks menolong Momo dari pengendara ugal-ugalan yang hal tersebut semakin buat Momo jadi jatuh hati padanya. Alhasil bertanyalah gadis itu kepada Rui apakah ia memiliki perasaan pada Natsuo karena dirinya ingin menembak pemuda itu. なんで私にそんなこと聞くの？万が一ルイルイの好きな人ならいけないなと思って。別に関係ないよ。じゃあ夏男くんと付き合えるように応援してね。 Keesokan harinya, tak sengaja geng Natsuo berpapasan dengan Rui yang hendak pulang setengah hari dikarenakan kondisinya yang kurang sehat. Dan melihat hal itu, Natsuo sedikit khawatir sampai ia tiba-tiba dihampiri oleh Momo yang lalu menitipkan sebuah surat dan mengajaknya berkencan sepulang sekolah nanti. Tapi apa kalian tahu yang akan dilakukan remaja itu? 「
大丈夫か？びっくりしたわ。お前玄関で倒れてるし。Ya, Natsuo lebih milih merawat Rui yang padahal tak ada hubungan darah dengannya ketimbang pergi berkencan dengan Momo. Dan Rui yang melihat hal tersebut merasa cukup senang dalam hati. Berhubung Hina masih ada urusan di sekolah, serta kedua orang tua mereka belum pulang kerja, mau tidak mau sebagai sosok kakak, Natsuo pun seorang diri harus merawat adiknya. Dan tantangan terbesar bagi Natsuo adalah harus menurunkan demam Rui menggunakan sebuah obat bernama suppositoria atau semacam obat berbentuk peluru yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui anus. Jujur, Mimin pribadi pernah memakai obat ini dulu dan rasanya geli-geli kayak orang sakit embeyen. Kemudian sambil terus mencoba untuk mengalihkan pikiran, Natsuo pun mulai memasukkan obat tersebut. やるしかないのか。本当にいいのか。Alhasil berkat perawatan dari Natsuo, demam Rui pun sekarang sudah mulai mereda, serta sang ayah juga sampai terharu melihat Natsuo yang begitu menyayangi keluarga barunya. Padahal si bapak belum tahu aja kalau ada hubungan spesial di antara mereka sebelumnya. Keesokan harinya ketika tiba di sekolah, Natsuo pun langsung dihampiri Momo yang sedikit marah karena ajakannya sama sekali tidak dibalas. Namun setelah dijelaskan alasannya, gadis itu pun mengerti lalu mengajak Natsuo untuk makan siang bersama nanti. Tapi secara kebetulan, obrolan mereka dilihat oleh Yuya dan langsung memberitahu Natsuo ketika masuk ke dalam kelas kalau Momo adalah seorang cewek murahan yang bahkan pernah main dengannya dulu. あいつのカバンの人形見たことある？あれ絶対深入りしたらやばいやつだろ。 Meski sudah diberitahu seperti itu, Natsuo tetap makan siang bersama dengan Momo, dan Mimin singkat saja ketika jam pulang, remaja itu pun diajak ke rumah Momo buat fitness bersama. Tapi ketika dirinya tak sengaja melihat bekas sayatan di pergelangan tangan Momo, Natsuo tiba-tiba mengurungkan niatnya dan meminta Momo untuk bercerita apa yang telah terjadi. Di titik ini sebenarnya sudah terjadi kontradiksi, di mana harusnya tak mungkin orang lemah iman seperti Natsuo bisa melepas kesempatan emas tersebut. Tapi ketika dijelaskan kalau Momo hanya ingin mencari rasa sayang karena kedua orang tuanya hampir tak pernah memberikan perhatian padanya, Natsuo tiba-tiba merasa iba lalu memasakkan sepiring makanan untuk Momo. Sontak Momo yang mencicipinya pun hanya bisa meneteskan air mata karena baru pertama kali ia bertemu seorang pria yang tulus memberinya kasih sayang. Bahkan Natsuo juga menawarkan diri untuk menemani Momo apabila dirinya sedang merasa kesepian nanti. じゃあ今日から私たち付き合う。あ、ない。どうして私嫌い？今はお互い依存する相手作んない方がいいのかなって。もう何それ。ほんと意地悪。 Setelah kejadian itu, terlihat Natsuo yang sedang berada di atap sekolah demi bisa membaca buku karena suasana kelas yang ribut. Tapi tak sengaja dirinya malah melihat seorang guru yang sedang asik sebat bernama Kiria Reiji hingga terjadi percakapan di antara mereka. Awalnya Kiria mengira kalau Natsuo hanya sedang bolos pelajaran, tapi setelah melihat sebuah novel di tangan pemuda itu, ia pun merubah pandangan serta mengapresiasi hal tersebut karena sangat jarang ada murid yang masih mau membaca buku ketimbang sibuk bermain dengan gadget mereka. 君とは気が合いそうです。いい目をしている。 Kemudian ketika akan kembali ke kelas, Natsuo dihampiri oleh Rui yang ingin minta bantuannya sepulang sekolah nanti untuk ditemani membeli klub atau ekstrakurikuler di sekolah itu. Sekaligus Rui juga mengungkapkan kecemburuan atas masakan buatannya kepada Momo yang padahal Rui sendiri sebagai adik belum pernah mencicipinya. まあいいけど、じゃあ放課後よろしく。にしてもだ。無意識だろうけど。やきもち的な顔すんなバカ。 Singkat cerita ketika pulang, berangkatlah mereka membeli klub sambil ditemani oleh Kini serta Yuya karena jadi punya alibi untuk bisa melihat secara langsung ekskul perempuan. Namun setelah puas melihat-lihat pemandangan, kedua remaja itu pun langsung pulang begitu saja. Lantas tujuan kunjungan Natsuo serta Rui selanjutnya adalah mengunjungi klub sastra, tapi di sana mereka tak menemukan satu orang pun, malahan Natsuo tak sengaja melihat sebuah novel limited edition sehingga memunculkan hasrat untuk mengutil benda tersebut. これ借りてっちゃまずいかな？え？無断で？すぐ返しに来りゃいいじゃん。まあ私も読みたいし。 Keesokan harinya, datanglah Natsuo kembali ke klub sastra untuk membelikan buku itu. Tapi tak sengaja dirinya malah melihat Kiri yang sedang ciuman dengan seorang siswi.
君を Sial bagi Natsuo karena ia ketahuan mengintip, namun ternyata mereka bukan berciuman, melainkan sang ketua klub sastra bernama Ashihara Miyu sedang meniup debu di mata Kiriya. Dan parahnya lagi, Natsuo yang justru ketahuan mengambil buku tanpa izin, dipaksa Kiriya untuk bergabung ke dalam klub sastra, bahkan ia juga disuruh untuk membagikan selebaran sepulang sekolah. Alhasil, Natsuo yang sadar dirinya bersalah pun tak bisa menolak, hingga pergilah mereka berdua ke area gerbang, di mana Natsuo akan membagikan selebaran di gerbang depan, sementara Miyu di gerbang belakang. 文芸部です。文芸部です。よろしくお願いします。何してんの? Dan secara kebetulan ia malah bertemu dengan Rui, lalu dijelaskan semua yang telah terjadi padanya. Kemudian ketika selebaran miliknya sudah habis, pergilah Natsuo mengecek keadaan Miyu, namun selebaran gadis itu sendiri masih belum berkurang karena volume suaranya yang sangat kecil. Dan melihat hal tersebut, Natsuo pun berinisiatif untuk membagikannya supaya tugas mereka dapat segera selesai. 私、ほんとダメだ。まあこういうのは向き不向きあるし、別にへこむようなことじゃないって。ありがとう。 Ketika tiba di rumah, Hina yang heran melihat Natsuo tumben-tumbennya menggambar poster perekrutan, lalu menghampiri serta sedikit memberikan semangat dengan menyuapinya sebuah coklat. Tapi tak disangka, Rui juga berada di sana, lalu memutuskan untuk akan ikut bergabung ke dalam klub sastra. Alhasil, keesokan harinya, Natsuo juga mendapat seorang member baru, yakni Momo yang tak mau ditinggal oleh mereka. Dan begitu bertemu dengan Miyu, gadis itu sempat kaget saat melihat Momo, tapi bukan karena rumor jeleknya, melainkan Momo ternyata masuk dalam jajaran peringkat 10 besar. そうだ、昨日藤井くんに貸してもらった本、まだ途中だけど、出だしからすごい面白かった。でしょ？俺も芦原さんに教えてもらった図書室の本、面白かったよ。こういうの図書室にもあるんだね。意外とね。 Melihat hubungan Natsuo dengan Momo jadi semakin dekat, apalagi sekarang juga ada Miyu setiap jam istirahat selalu berdua dengan Natsuo di perpus, Rui yang padahal kini sudah menjadi seorang adik malah mulai memunculkan rasa cemburu dalam hatinya. Alhasil, karena merasa tak mau kalah saing, ia malam-malam sengaja datang ke kamar Natsuo, lalu megang tangan remaja itu serta mengajaknya tes ride berdua. Sontak, Natsuo pun jelas kaget mendengarnya dan berusaha menjelaskan kalau mereka sekarang adalah keluarga. Keesokan harinya, Natsuo yang sedang berada di ruang klub berdua dengan Miyu demi membahas pembuatan antologi atau semacam karya sastra untuk acara festival budaya, tiba-tiba kedatangan Momo serta Rui yang langsung menuduh dirinya sengaja ingin berdua dengan Miyu di sana. Dan bersama dengan itu datang juga Kiriya yang mengingatkan mereka untuk lebih fokus pada ujian semester karena dirasa soalnya akan lebih sulit. 本業に差し支えない程度で頼みますよ。というわけで、テスト勉強にご協力ください。 Berkat privilege mempunyai orang dalam di sekolah, Natsuo serta Rui pun diajari secara privat oleh Hina tentang materi yang akan keluar dalam ujian nanti. Tapi ketika Natsuo sedang belajar sendirian di kamarnya, lalu hendak pergi ke dapur untuk mengambil minum, dirinya yang harus melewati kamar Hina tak sengaja melihat sebuah pemandangan yang sangat sugoi karena wanita itu sedang solo leveling sambil menyebutkan nama Shu. Sontak, Natsuo yang kaget pun tak sengaja menjatuhkan buku hingga membuat Hina langsung mencari siapa sosok di luar. Tapi beruntung Natsuo berhasil bersembunyi hingga hal ini pun membuktikan kalau wanita itu belum secara utuh melepas Shu dari hatinya. Setelah kejadian itu, Natsuo pun mulai memandang Hina dengan tatapan yang berbeda tapi tetap berusaha menahan perasaannya. Dan meski hari itu sekolah sedang libur, Natsuo tetap ingin pergi ke sana demi meminjam buku di ruang klub. Sempat juga akan mengajak Rui untuk pergi bersama, namun gadis itu tak mau ikut, malahan menuduh Natsuo telah mencuri CD miliknya dari tempat jemuran. なんか干してたの私のだけないんだよね。誰が取るか庭よく探せよ。たく真っ先に疑うか普通。 Setibanya di sekolah, Natsuo masih bingung terhadap sikap cuek Rui tadi pagi, apalagi mengingat mereka sudah pernah adu mekanik bersama. Tapi lamunan remaja itu pun harus hilang saat tiba-tiba dirinya ditabrak sebuah sepeda yang digendari oleh seorang murid pindahan dari Amerika bernama Alex. Sebagai orang baru pindah ke sana, Alex pun cukup tertarik ketika melihat Natsuo hingga terjalinlah pertemanan di antara mereka.
Lantas sebagai berjalan pulang bersama, kedua remaja itu pun terus bicara satu sama lain supaya bisa mengakrabkan diri. Sampai tiba-tiba tak sengaja mereka melihat seorang pria mencurigakan yang diduga adalah sang pencuri CD. Sontak dikejarlah pria itu, di mana Natsuo sebagai penduduk lokal sudah hafal daerah sekitar berhasil memotong jalan hingga membuat pria itu pun tak memiliki rute untuk kabur. Mission complete! Pada akhirnya, mereka pun menyerahkan orang tersebut ke pihak kepolisian dan tak disangka datang Rui sambil tergesa-gesa karena mendengar Natsuo masuk kantor polisi. Akan tetapi, Alex yang begitu melihat sosok Rui langsung jatuh hati padanya, lalu spontan minta Natsuo untuk mencoba dirinya dengan Rui. Alhasil setibanya di rumah, Natsuo yang sedang membantu Rui memasak makan malam pun mengajak gadis itu untuk ikut jika mereka sedang kumpul nanti, serta langsung mengutarakan tujuannya adalah ingin mendekatkan Rui dengan Alex. Tapi apa kalian tahu respon gadis itu? Oi! Dengan bermodalkan sepiring mie goreng buatan sendiri, Natsuo pun minta maaf atas ucapannya barusan, tapi Rui malah menyalahgunakan kebaikan Natsuo dengan mengajak remaja itu untuk kembali beradu mekanik. Dan kembali terulanglah kejadian serupa, tapi tiba-tiba... Ya, akhirnya hubungan gelap mereka pun kegap oleh Hina, hingga Natsuo spontan menahan gadis itu pergi. Akan tetapi, Hina yang pikirannya sedang kalut jelas tak mau mendengar semua alibi Natsuo, dan remaja itu hanya bisa duduk meringkuk di depan pintu sampai masuklah Rui untuk bicara dengan kakaknya. Tanpa mencari-cari alasan atas perbuatan mereka, Rui dengan jujur bilang kalau ia mencintai Natsuo sebagai lawan jenis, bukan sebagai keluarga. Dan Hina yang sedikit kaget mendengarnya pun bisa mengerti, karena ia juga sebenarnya mendam perasaan pada Natsuo. Tapi dirinya sadar kalau mereka tak akan bisa bersama karena dibatasi oleh tembok pembatas bernama keluarga. Ketika malam berganti pagi, suasana sarapan pun berubah jadi tegang saat Hina tiba-tiba memutuskan untuk pisah rumah dengan alasan mau hidup mandiri. Dan hal tersebut tentu membuat Natsuo serta Rui jadi merasa bersalah. Akan tetapi, kedua orang tua mereka yang tidak tahu apa-apa berniat mengadakan perpisahan untuk Hina dengan pergi ke acara festival di dekat rumah. Singkat cerita, ketika malam, pergilah mereka sekeluarga ke acara festival tersebut dan tak disangka di sana mereka bertemu dengan Ayano bersama anaknya serta sang manajer yang menjadi pemukul gendang. Berhubung orang tua mereka sedang tak berada di sana, Natsuo pun menarik tangan Hina lalu membawanya ke tempat sepi, di mana ia ingin minta Hina supaya membatalkan kepindahannya serta berjanji tak akan mengulangi hal tersebut. Akan tetapi keputusan Hina sudah bulat, yang mana ia ingin menjaga jarak dengan Natsuo agar bisa melupakan rasa cintanya terhadap saudara sendiri. Sensei, 待ってください。まだ話終わってないです。やめて、話して。何が気に障ったんですか。話してってば、本当もう無理。話しませんよ。こんな喧嘩別れみたいな。Sambil terus berjalan menghindari Natsuo, tak sengaja Hina malah bertabrakan dengan sang manajer serta dimintai tolong oleh Natsuo untuk menangkap wanita itu. Akibatnya dibawa mereka ke kuil belakang festival, di mana sang manajer sebagai pihak penengah menyuruh Hina untuk tenang terlebih dahulu. なんとか落ち着いたみたいね。あとは2人でよろしくやんなさい。それじゃ頑張ってね。 Lantas dimulai pembicaraan empat mata mereka dan Hina pun akhirnya jujur kalau ia benar mencintai Natsuo tapi tak bisa menganggapnya sebagai pasangan karena tahu hal itu akan menghancurkan hubungan keluarga mereka. Maka dari itu cara yang terlintas di pikirannya adalah menjauh sementara agar bisa menenangkan diri. Dan Natsuo mendengar hal tersebut sedikit tersenyum karena merasa cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Serta sebagai ganti atas tak bisa bersamanya mereka, Natsuo pun meluk Hina dari belakang sambil disinari oleh cahaya rembulan. Setelah kejadian itu, terlihat Rui yang sedang duduk melamun karena keputusan sang kakak untuk pindah sudah tak bisa diganggu gugat. Dan supaya bisa sedikit menyegarkan pikiran, gadis itu pun pergi ke pusat perbelanjaan, serta secara tak sengaja ia bertemu dengan Kiriya. Tapi ternyata pria itu sedang bersama dengan seseorang yang rupanya adalah Shu. 面識あったのか。
ええ、ちょっと話し合う機会があって、そんな敵意出さなくても。君、この子に何かしたのか? Alhasil terjadilah pembicaraan di kafe tempat biasa mereka nongki, dan pertama-tama Xiu pun minta maaf atas kesalahannya karena telah melakukan hubungan gelap dengan Hina. Serta ia juga memberitahu Rui kalau dirinya telah menceraikan istri lamanya karena alasan mereka sudah tidak lagi memiliki kecocokan. Tapi meski demikian, ia sudah lama tidak menghubungi Hina semenjak gadis itu memutuskan untuk berpisah karena tak mau dicap sebagai pria tukang selingkuh. Melihat kejujuran dari Xiu, Rui pun memberitahunya kalau Hina memutuskan untuk pindah yang mungkin juga disebabkan oleh pertengkaran dirinya dengan sang kakak. Namun Xiu pun meyakinkan Rui kalau Hina bukanlah orang yang akan melarikan diri karena sebuah masalah. 君が思い悩むことはきっと彼女の本意じゃないよ。 Sementara itu di rumah, Natsuo yang baru pulang tak sengaja menemukan sepucuk surat di pintu masuk kamarnya dan ternyata berisi kunci apartemen tempat tinggal Hina pindah nanti. Dan sontak melihat hal tersebut, Natsuo otomatis jadi senyum-senyum sendiri, bahkan terus menatap benda mati itu sebelum memejamkan matanya. Alhasil, keesokan harinya, dengan beralasan pada Rui kalau sedang pergi berkunjung ke rumah Fumiya, masuklah remaja itu menggunakan kunci cadangan pemberian Hina, dan jika kalian tanya mereka ngapain, jawabannya cuma satu, yakni ngopi bareng. Karena hidup ibaratkan minum kopi, kadang rasanya pahit, tapi itu yang membuat mata kita terbuka. Ketika tiba di sekolah, Natsuo serta Rui yang sedang berjalan bersama tiba-tiba dihampiri oleh Alex, dan disitulah remaja itu pun bisa berkenalan secara resmi dengan Rui walau sebatas formalitas semata. Serta ia juga memutuskan untuk ikut bergabung dalam ekskul yang mereka ikuti. いいでしょう。入りたいなら歓迎します。何しろこちらには彼を入部させるメリットがある。メリット？5人になれば同好会から部に昇格して部費が出ます。Beberapa waktu terus berlalu dan selama itu pula Natsuo rutin mengunjungi Hina untuk makan daging buatannya. Namun ketika berada di sekolah, mereka berusaha seminimal mungkin tidak melakukan kontak agar rahasia mereka tetap terjaga. Dan ketika sedang berbincang dengan Miyu di ruang klub sambil membahas antologi buatannya, otomatis para anggota klub itu pun juga harus minta pendapat Kiriya selaku guru pembimbing. Yang masalahnya pria itu sudah tidak masuk selama 3 hari. Alhasil sepulang sekolah, pergilah mereka ke kediaman Kiriya yang rupanya bertempat tinggal di apartemen kelas elit. Dan ketika mengetuk pintu, muncul seorang wanita yang diduga adalah pacar Kiriya lalu mempersilakan mereka masuk. じゃあ恋人？先生って言ってるってことはもっと生徒とか。やっと上がった。すみません遅くなって。いえいえ、これで確かに。では失礼します。 Lantas diungkapkanlah maksud tujuan kedatangan mereka adalah untuk menjenguk Kiriya, dan pria itu pun akhirnya jujur kalau ia bukan sedang sakit melainkan dikejar deadline. Karena dirinya ternyata merupakan seorang penulis ternama sekaligus pengarang novel yang selalu dibaca oleh Natsuo. ペンネームは？蓮川陽。蓮川陽。すみません、相当好きらしく。 Sebagai seorang penulis berpengalaman, ia pun merekomendasikan muridnya untuk mendaftarkan karya buatan mereka karena story-nya dirasa memiliki peluang keberhasilan. Apalagi mengingat Natsuo yang bercita-cita ingin menjadi seorang penulis. もし賞を取れたらプロの近道になるのはもちろん、プロを目指さない人にも進学や就職のプラスになると思いますが。私はどっちでも。よろしくお願いします。 Keesokan harinya setiba di sekolah, Natsuo serta Rui kebetulan juga berpapasan dengan Miyu, sehingga mereka pun berjalan bersama sampai tiba ke ruang kelas. Dan sambil menaiki anak tangga, Natsuo pun sedikit mengejek Miyu, karena beruntung wanita kemarin bukan pacar melainkan editor Kiriya yang datang untuk menjemput karyanya. Sebab Natsuo sudah lama sadar kalau Miyu sebenarnya memendam perasaan pada gurunya. Yada, mau Fujii-kun teba! Akan tetapi, Natsuo tak sengaja jatuh dari anak tangga hingga kakinya didiagnosa mengalami patah tulang. Namun yang lebih dikhawatirkan Natsuo sendiri adalah tak bisa bertemunya ia dengan sosok wanita yang begitu ia cintai.
Dan mulai dari sinilah giliran Rui yang akan merawat Natsuo, serta ia juga mengungkapkan rasa syukurnya atas kondisi Natsuo sekarang karena belakangan ini Remaja itu selalu beralasan pergi ke tempat Fumiya. 治るまであんたが退屈しないようにしっかり看病するからさ。 Tak luput, Rui juga mendatangi tempat kerja Fumiya untuk memberitahunya secara langsung kalau dalam beberapa waktu ke depan Natsuo tak bisa pergi main ke rumahnya. Tapi Fumiya mendengarnya sempat bingung karena belakangan remaja itu sama sekali tidak datang ke rumahnya. Alhasil, bau-bau dusta pun mulai tercium oleh Rui dan ketika kembali ke rumah, gadis itu langsung bertanya serius pada Natsuo kemana dirinya pergi tempo hari. Namun Natsuo kembali menutupinya dan memakai kebohongan lain dengan bilang kalau ia pergi ke rumah Momo demi memasakkan makanan untuknya. Karena tahu Rui pasti tak akan mengizinkannya pergi sendiri. そうならそうって言ってくれてよかったのに、嘘つかれてたことの方が嫌な気分だよ。今度誘われたら私にも声かけてよ。分かった。ごめん。 Meski untuk sekarang Natsuo berhasil lolos, tapi menurut kalian seberapa lamakah kebohongan itu dapat menutupi kebenarannya? Nah, dikarenakan rasa rindu untuk bertemu dengan Hina semakin lama semakin tak terbendung, Natsuo pun minta izin untuk pergi ke rumah Fumiya dengan alasan ingin minta maaf karena telah menggunakan namanya. Dan Rui pun percaya saja pada pria yang ia cintai, tapi sebenarnya si pincang satu ini pergi silaturahmi ke rumah Hina. Sambil menyuapi Natsuo dengan makanan, tak sengaja terdengar bunyi bel pintu yang dikira berasal dari paket. Tapi tiba-tiba... ご苦労様で。ルイ。Ya, sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti tercium juga, itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan situasi Natsuo sekarang. Dan Rui tanpa berkata apa-apa langsung pergi begitu saja, sehingga akan bagaimanakah nasib kedua sejoli ini? Dengan didukung oleh latar cuaca yang sedang hujan, Natsuo dengan tubuh penuh noda akibat kesulitan mencari keberadaan Rui, akhirnya berhasil menemukan gadis itu sedang duduk di gazebo taman. Hingga dia ceritakanlah perasaan sebenarnya pada Rui yang sudah sejak lama mencintai Hina. あんた、ひな姉のこと好きなの？ああ。俺、ずっと前から先生のこと好きだった。 Tentu Rui pun langsung kaget mendengarnya, apalagi ketika mengetahui kalau hal itu sudah lama terjadi bahkan sebelum mereka menjadi keluarga. Serta Natsuo secara terang-terangan juga mengungkapkan tujuannya adalah ingin bersama dengan Hina di masa depan nanti. Yang hal tersebut otomatis ikut membuat Rui jadi sakit hati. Namun ketika pulang ke rumah, gadis itu sama sekali tidak menceritakan kebenarannya pada orang tua mereka. ありがとな。黙っててくれて。 Keesokan harinya ketika berangkat bersama, Rui pun sudah memutuskan kalau mulai sekarang ia akan membenci Natsuo sebagai bentuk pertahanan diri. Yang hal ini memang lumrah terjadi bagi pasangan yang habis putus dengan mengubah rasa cinta menjadi benci agar perlahan bisa melupakan sang pasangan. Dan Natsuo yang mendengar keputusan Rui hanya bisa terdiam. Sesampainya di sekolah, sang guru serta para murid lain di kelas Natsuo terlihat sangat antusias karena sebentar lagi akan diadakan perjalanan wisata ke Okinawa. Namun hal itu tidak berlaku bagi Natsuo sendiri yang sedang banyak pikiran. Beruntung bagi remaja itu karena sebelum hari keberangkatan tiba, gips di kakinya sudah bisa dilepas dan Miu masih berasa bersalah tak henti-hentinya minta maaf atas kecelakaan yang telah ia perbuat. Serta bersama dengan itu datang Kiria sambil membawa berita baik kalau novel mereka buat berhasil memenangkan penghargaan khususnya dari novel buatan Rui. Sontak Natsuo sudah sejak lama menginginkan hal tersebut seketika memunculkan rasa iri dalam hatinya, tapi ia tetap berusaha tersenyum serta memberikan selamat atas keberhasilan Rui. Dan ketika jam pulang, Natsuo seorang diri kembali mengunjungi kediaman Kiria untuk minta pria itu menjadikan dirinya sebagai murid. Awalnya Kiria sendiri sempat menolak, tapi karena Natsuo terus memaksa, maka dipersilahkanlah remaja itu untuk masuk. 今日のショーの発表、ぶっちゃけすげえショックで、俺どうしても作家になりたいんです。ま、それが夢なんだろうとはなんとなく分かってましたけど。 Dilihat dari karya buatan Natsuo, ia memang memiliki bakat untuk menjadi seorang penulis, tapi Kiria kembali mempertegas untuk menjadi seorang penulis dibutuhkan tekad yang kuat. Serta Natsuo juga harus mampu memilih apa ia ingin benar-benar menjadi seorang penulis novel atau sekedar menginginkan status novelis saja. Alhasil, mulai dari situlah Natsuo terus menulis cerita baik ketika berada di sekolah,
di perpustakaan, bahkan ketika di kamar sebelum tidur, agar impiannya untuk bisa tinggal berdua dengan Hina bisa segera terwujud. Dan ia juga dibantu oleh Kiria yang akan menjadi penilai dari karyanya. これからは週に1本短編書き上げていこうと思います。勉強には差し支えないようにします。だから厳しいですよ、僕の添削は。 Singkat cerita, tibalah hari karya wisata, lalu terbanglah mereka ke daerah Okinawa untuk menikmati berbagai keindahan alam di sana, seperti mengunjungi tempat-tempat bersejarah, wisata kuliner, serta makan malam bersama di hotel tempat mereka menginap. Dan pada hari kedua, mereka pun dibebaskan untuk main di sekitar area pantai, serta di sanalah Rui akhirnya menyapa sang kakak setelah sekian lama menghindari kontak dengannya. Lantas diungkapkanlah kalau mulai sekarang ia sudah memutuskan untuk membenci Natsuo, serta minta Hina agar tidak putus hubungan dengan Natsuo demi mengejar kebahagiaannya. Sementara untuk Natsuo sendiri, terlihat remaja itu sedang jalan-jalan bersama dengan Kine serta Yuya untuk mencari oleh-oleh dibawa pulang ke Tokyo nanti. Tapi secara kebetulan mata Natsuo tertuju ke sebuah kotak cincin yang rencananya ingin ia berikan kepada Hina. Tak butuh waktu lama, dikirimilah pesan ke Hina untuk mengajak ketemuan, dan wanita itu pun membalas dengan menyuruh Natsuo datang ke kamarnya nanti malam. Alhasil, sembari para murid lain sibuk berkumpul di pesisir pantai untuk melihat acara kembang api, remaja itu sendiri diam-diam pergi ke kamar Hina untuk membicarakan hubungan mereka agar berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Di mana bermodalkan sebuah cincin KW 10 ribuan dari pinggir jalan, remaja itu pun nekat melamar Hina serta berjanji akan membahagiakan pujaan hatinya. 今は安いのしかあげられないけど、次は働いてちゃんとしたのを送るから。だから将来俺と結婚して、ひな。 Umumnya, sebagai orang dewasa, Hina harusnya paham kalau hal itu tak semudah ucapan asal nguap dari seorang anak SMA. Namun karena dirinya sudah dimabuk cinta, maka diterimalah tawaran tersebut, sementara para murid lain sibuk berselfie ria mengabadikan momen kebersamaan mereka. Tapi apakah kalian bisa menebak kelanjutan dari hubungan backstreet mereka? Ketika kembali bersekolah seperti biasa, Hina tiba-tiba dipanggil ke kantor kepala sekolah yang di sana ia pun bertemu dengan Capsek serta wakilnya, lalu ditunjukkan sebuah foto ketika dirinya sedang ciuman dengan Natsuo. Sontak, Hina pun seketika diam mematung dan pihak sekolah juga berniat memanggil Natsuo untuk di DO. Akan tetapi, Hina pun spontan bersujud memohon pada mereka agar masalah ini dirahasiakan dengan dirinya akan bertanggung jawab secara penuh. 私はどうなっても構いません。どんな処分でも受けます。でもお願いします。このことはどうか。 Beberapa hari kemudian, mendadak semua murid dikumpulkan ke aula yang katanya ada acara perpisahan untuk guru. Dan betapa terkejutnya Natsuo ketika melihat yang naik ke atas panggung rupanya adalah Hina, serta hal itu tentu langsung menggambarkan semua murid kelas 2, terutama untuk Rui sang adik. 3学期からは臨時教員の方が入ってくださいますので。ありがとう。たくさんの思い出をありがとう。皆さんのことはずっと忘れません。 Setelah acara perpisahan selesai, dengan cepat Natsuo pun langsung datang ke ruang guru untuk menemui Hina. Tapi dirinya seketika disuruh pulang oleh guru lain, hingga remaja itu pun bergegas datang ke apartemen Hina. Namun yang dilihatnya di sana adalah sebuah ruangan kosong dengan hanya meninggalkan sepucuk surat permintaan maaf yang menjelaskan kalau hubungan mereka sudah diketahui oleh pihak sekolah. Maka dari itu, demi melindungi masa depan Natsuo, Hina pun rela pergi karena tahu remaja itu pasti akan meninggalkan semuanya demi memilih sosok yang ia cintai. こうして書いてる間もあなたがかけてくれた言葉や笑顔が思い出されて止まりません。ごめんね。愛してる。 Alhasil, akibat kejadian tersebut, Natsuo pun mengalami depresi berat serta jadi mengurung diri dalam kamar. Dan hubungan dengan Hina akhirnya juga diketahui oleh orang tua mereka yang hanya bisa merasa bersalah karena telah memutuskan untuk menikah. Lalu disinilah peran Fumiya sebagai sosok sahabat kembali dibutuhkan, di mana remaja itu mencoba menjelaskan kalau semua yang dilakukan oleh Hina adalah demi melindungi masa depan Natsuo. Tapi apakah dirinya mau begitu saja menyia-nyiakan pengorbanannya? でもひなつが頭くせえぞお前。風呂くらい入れ。
Keesokan harinya, Natsuo tiba-tiba datang ke kediaman Kiriya, di mana ia ingin minta waktu untuk menulis sebuah novel agar dirinya bisa mengambil langkah maju. Dan mulai dari sinilah Natsuo mencurahkan semua waktu, tenaga, serta air matanya untuk bisa menciptakan sebuah mahakarya yang mengisahkan kisah cinta tak terbalas antara seorang guru dengan murid atau prosesnya cerita tentang kisah asmaranya sendiri. Serta tak luput, Natsuo juga terus didukung oleh Rui yang selalu setia berada di sisinya dengan membawakan makanan atau minuman guna memberikan tenaga pada remaja itu. Perlahan tapi pasti, rasa frustasi Natsuo pun berganti menjadi inspirasi yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Lalu setelah pergantian tahun, novel remaja itu pun akhirnya selesai, serta ia akhirnya keluar kamar setelah sekian lama. そっか。日にちの感覚なくなってた。今日正月だってさっきテレビで知ったわ。完成したの？面白いかはわかんねえけど、よかったらお前も読んでくれよ。Pertama-tama, sesuai tradisi agama Shinto, mereka pun pergi mengunjungi kuil untuk berdoa. Dan di sanalah Natsuo akhirnya bertemu dengan teman-temannya setelah lama mengurung diri dalam kamar. Serta mereka juga pergi menemani Natsuo untuk menyerahkan novelnya pada Kiriya. 芸術は悲しみと苦しみから生まれる。まさかここまで化けるとはね。Beberapa hari kemudian, Natsuo pun kembali ke tempat Kiriya karena disuruh untuk datang. Lalu di sanalah ia dipertemukan dengan seorang pria parubaya bernama Sutaya Soichiro yang tertarik atas novel buatan Natsuo. Dan lebih tak disangka lagi, dirinya mendadak dibawa ke sebuah acara penghargaan karena novel buatannya terpilih sebagai juara pertama pada lomba novel kelas pemula. Serasa bagaikan sebuah mimpi, kejutan untuk Natsuo tak berhenti sampai di situ ketika dirinya mendadak melihat Hina pulang, yang otomatis langsung dipeluknya. Tapi ternyata sosok itu adalah Rui yang sedang berdandan seperti kakaknya. Rui, iya. Alhasil minta maaflah Natsuo karena sekali lagi telah menyakiti perasaan Rui. Tapi setelah diberitahu kalau dirinya tadi berhasil memenangkan penghargaan novel kelas pemula, serta karena Rui bisa merasakan rasa cinta Natsuo pada Hina dari pelukannya barusan, gadis itu pun memutuskan untuk takkan kalah dari sang kakak dengan akan membuat Natsuo jatuh hati padanya. もうひな姉に遠慮しないから。君にだけわがままになってゆく。Scene akhir menampilkan Hina yang masih berprofesi sebagai guru di sebuah sekolah lain dengan dirinya yang kini sudah memotong rambut menjadi pendek serta sudah melepas cincin abang-abang pemberian Natsuo dulu. Tamat. Oke minasan, cukup sekian alur cerita dari anime berjudul Domestic Nakanojo kali ini. Pesan yang bisa diambil dari anime satu ini adalah, jadilah seperti Fumi yang selalu setia menemani saat duka tapi tak pernah dicari pas lagi suka. Dan satu lagi, jangan cari anime ini di kucing pink. Sekian. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta share yang ada di bawah. Soredewa. Mata ne.